warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Lutfia, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sastra Inggris. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita dapat berada pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Isni Hoirina selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan gagasan tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut sebagai virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk negara Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Selang 2 hari, pasien merasa kurang enak badan dan mengeluhkan gejala yang mirip COVID-19. Gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, demam dalam waktu kurun 10 hari. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang biasa kita kenal sebagai PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Ketatnya pembatasan sosial wilayah adalah antisipasi sebaran virus yang sangat cepat. Tidak hanya merugikan sisi kesehatan, virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kedudukan khusus di perekonomian Indonesia juga terdampak secara serius. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya, sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati untuk mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan, terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan yang akhirnya berdampak pada sisi supply, yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UKM terdapat 37.000 UMKM yang telah memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini. Ditandai dengan 56% melaporkan terjadinya penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, dan 15% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah-masalah di atas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. UMKM yang mampu bertahan di tengah iklim COVID-19 diantaranya adalah UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital dengan memanfaatkan marketplace yang ada di Indonesia. Dan UMKM yang mampu bertahan di era pandemi COVID-19 adalah UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi. Misalnya, yang tadinya menjual produk-produk tas dan baju kemudian merubah produknya menjadi jual masker kain.
Industri lain yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 adalah industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif, dan perbankan. Demikian halnya dengan industri retail yang mampu bertahan. Hal ini dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui marketing digital. Upaya pemerintah dalam membantu UMKM di tengah pandemi COVID-19 terkait dengan adanya bantuan kepada UMKM. Dua lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan UMKM, yaitu Kemenkop UKM dan Kemenperin, telah merancang beberapa strategi untuk membantu UMKM. Kemenkop UKM telah memberikan setidaknya 3 stimulus bagi UMKM di masa pandemi ini guna menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM selama 6 bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro. Sementara Kementerian Perindustrian merencanakan untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah, lebih rendah dari tingkat suku bunga untuk usaha mikro kepada usaha kecil dan menengah, menghubungkan para pelaku UKM dengan toko-toko teknologi daring untuk membantu pemasaran dan penjualan. Seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada melakukan kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku untuk keperluan produksi UKM dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan industri di luar negeri untuk terus melakukan proses negosiasi perdagangan untuk melanjutkan aktivitas ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh UKM di Indonesia. Sarannya dari saya, diperlukan strategi-strategi dari berbagai pihak untuk membangkitkan UMKM agar bisa survive di tengah pandemi COVID-19 ini dan berusaha kembali stabil. Mungkin cukup sekian penjabaran gagasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.